Fine, electrify mine. Oh, electrify my golden tooth. Can I look at your eyes without sparking some? Electrify my heart. Yaudah yuk teman-teman, langsung aja ke materinya, yaitu demokrasi. Nah, demokrasi itu apa sih? Nah, ternyata istilah demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani nih teman-teman, yakni demos dan kratos. Demos itu berarti rakyat, dan kratos berarti pemerintahan. Nah, jadi teman-teman, demokrasi itu berarti pemerintahan rakyat ya. Nah, salah satu pendapat yang terkenal ini pernah dikemukakan loh oleh Abraham Lincoln di tahun 1863. Beliau pernah mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi is the government of the people, by the people, and for the people. Yuk kita lanjut lagi pemahaman kita tentang demokrasi. Selanjutnya yaitu ada pilar demokrasi. Pilar demokrasi ini pernah dikemukakan oleh ilmuwan Indonesia, yaitu Ahmad Sanusi pada tahun 1993. Nah, apa aja sih pilar demokrasi yang pernah diungkapkan sama beliau itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, demokrasi itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia atau HAM. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Yuk kita bahas lebih lanjut lagi tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nah, apa aja sih teman-teman pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia itu? Teman-teman udah pada tahu belum? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama itu, ternyata pelaksanaan demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi Pancasila Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Yang keempat, pelaksanaan demokrasi Pancasila Orde Reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Oke, kita bahas lebih lanjut lagi nih, pelaksanaan demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Nah, teman-teman udah pada tahu belum nih ciri-ciri demokrasi parlementer? Yaitu ciri-ciri yang pertama, adanya sistem multipartai. Yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas atau voting. Yang ketiga, seringnya jatuh bangun kabinet karena mosi tidak percaya diri parlemen. Dan yang terakhir, maraknya demonstrasi. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu pelaksanaan demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Yuk kita belajar lebih lanjut lagi tentang ciri-ciri demokrasi terpimpin. Yang pertama yaitu adanya partai penguasa. Yang kedua yaitu adanya keputusan politik mutlak di tangan presiden. Yang ketiga, pembatasan hak politik rakyat atau kooptasi dan pembubaran partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga yaitu pelaksanaan demokrasi Orde Baru. Nah, teman-teman pada tahu nggak nih, demokrasi Orde Baru yang ada di Indonesia itu dilaksanakan pada tahun berapa? Yaps, benar banget, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Yuk kita bahas lebih lanjut lagi tentang pelaksanaan demokrasi Orde Baru. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966. Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Awal Orde Baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan di segala bidang melalui pelita 1, 2, 3, 4, 5, dan pada masa Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Tapi jangan berhenti di situ aja ya teman-teman, karena pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu ada Orde Reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang.
Yuk kita bahas lebih lanjut lagi tentang demokrasi reformasi. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya ini adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubung yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai demokrasi. Untuk kita lebih memahami tentang nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia ini, yuk kita sama-sama belajar bareng. Nah, yang pertama itu ada kesadaran akan pluralis. Yang kedua, sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Nah, penting banget nih teman-teman, bahwa kalau kita mempunyai nilai-nilai yang jujur serta pikiran yang sehat, berarti kita termasuk orang yang bisa menerapkan nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia. Yuk biasain buat berkata yang jujur dan berpikir yang sehat. Kemudian selanjutnya yaitu demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga masyarakat dan sikap serta etika baik. Nah, benar banget ya teman-teman. Untuk itu kita selalu dididik untuk menjadi manusia sosial, karena sejatinya kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, yuk kita biasakan untuk bersikap yang baik kepada orang lain. Nah, selanjutnya yaitu demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Yang terakhir yaitu demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Oke nih, selanjutnya yaitu ciri-ciri demokrasi. Nah, biar lebih memahami pemahaman kita nih tentang demokrasi, kita juga harus tahu loh tentang ciri-ciri demokrasi ini teman-teman. Karena percuma saja kalau kita mengetahui definisinya saja tapi tidak mengetahui ciri-ciri dari demokrasinya tersebut. Makanya, yuk kita sama-sama belajar tentang ciri-ciri demokrasi. Yang pertama apa sih? Yang pertama yaitu memungkinkan adanya pergantian pemerintahan secara berkala. Nah, benar banget ya teman-teman, bahwa pemerintahan di Indonesia itu secara berkala selalu berganti loh. Nah, hal ini bisa kita buktikan dengan pemilihan umum atau pemilu. Nah, sistem politik ini memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Jadi benar banget nih, bahwa pemerintahan Indonesia itu secara berkala pasti berganti dengan melakukan pemilu atau pemilihan umum. Kemudian yang selanjutnya yaitu anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu. Nah, kalau bahasa pepatahnya nih teman-teman, tidak pandang bulu. Kemudian yang ketiga yaitu adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh-tokoh yang sah yang berjuang mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan, sekaligus sebagai tandingan bagi pemerintahan yang sedang berkuasa. Nah, selanjutnya yaitu dilakukan pemilihan lain untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah tertentu yang diharapkan dapat mewakili kepentingan rakyat tertentu. Yang selanjutnya yaitu agar kehendak masing-masing golongan dapat diketahui oleh pemerintah atau anggota masyarakat lain, maka harus diakui adanya hak menyatakan pendapat seperti secara lisan, tertulis, pertemuan, media elektronik, dan media cetak, serta lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu adanya pengakuan terhadap anggota masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum. Wah, ternyata kita sudah sampai di penghujung materinya teman-teman. Yang terakhir yaitu tentang apa ayo? Yap, benar banget. Yang terakhir itu tentang ciri-ciri dari demokrasi. Oke, semoga apa yang sudah kita belajar ini bisa membawa manfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.